Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Belum selesai kasus yang berhubungan dengan COVID-19. Hadir kembali monkeypox. Dan ternyata berdasarkan data sementara yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan, survei menyebutkan hingga Juni 2022, total pengidap HIV atau HIV yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia itu sudah mencapai 519.158 orang. Nah, ini sesuai dengan tajuk bahasan kita pada malam hari ini, HIV meledak kembali, ada apa? Yuk kita bahas bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Beliau adalah observer kesehatan. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Bung Daril, dan selamat malam para pendengar setia Smart FM ya. Yes. Pada sesi acara kita Sehat Selaras. Selamat malam semuanya. Oke, baik. Dok, ini cukup mencengangkan ya, Dok, ya. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan hingga Juni saja, itu sudah ada total pengidap HIV yang tersebar di seluruh provinsi hampir 600.000 orang. Ini ada apa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Ya, ini kan satu gejala logis ya dari suatu perkembangan inkubasi virus atau penyakit ya. Dia akan menyebar terus. Jadi seperti yang kita tahu bahwa virus itu sebenarnya diam dia. Dia tidak bergerak. Yang menggerakkan itu adalah manusia, yang memindahkan manusia, ya, dan yang disasar manusia. Jadi sepanjang manusia tidak menyadari dan tidak rela untuk menjaga dirinya tidak terpapar dengan virus, maka pada saat yang sama dia melindungi dirinya dan sekaligus dia melindungi orang lain. Tapi ketika itu tidak menjadi pegangan dalam hidupnya, maka pertambahan virus ini akan terus berlanjut, Bung Daril, sampai kemana-mana. Tahun 1978 itu baru kasus pertama HIV AIDS di Indonesia. 1978 ditemukan di Bali. Hari ini sudah 22 tambah 22. 44 tahun kemudian, Bung Daril mengatakan dari data tadi, sudah lebih dari 1,5 juta. Jadi dari angka 44 tahun yang lalu, sekarang sudah menjadi 1,5 juta. Begitu, Bung Daril. Wow. Dan kalau dari data Kemenkes juga nih, Dok, penularan HIV di Indonesia itu masih didominasi kelompok heteroseksual, yakni sebanyak 28,1% dari total keseluruhan kasus. LGBT juga termasuk dalam kelompok berisiko. Kalau by prosentase itu mencapai 18,7% dari total keseluruhan kasus di Indonesia yang dialami oleh LGBT. Bahkan dari keseluruhan, DKI Jakarta menempati urutan yang pertama dengan kasus HIV terbanyak. Dok, mungkin singkat saja, Dok, kalau kita melihat dari penyebutan kota Jakarta, kota metropolitan ya, di mana bergeliat aktivitas ekonomi, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang juga bisa dijadikan sebagai sebuah bentuk aktivitas ekonomi dalam tanda plus ya, seperti maraknya prostitusi, kemudian juga hal-hal lain yang menunjang terjadinya penularan virus HIV sendiri. Apakah memang tingkat kesadaran atau edukasinya ini berkurang atau bagaimana, Dok? Iya, kalau dari segi jumlah kasus pasti bertambah, Bung Daril ya, pasti bertambah. Kalau kemudian kita menyebut nama kota Jakarta, ini pun kita harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Kita harus melihat bahwa Jakarta itu bukan hanya sekedar kota pemukiman, tetapi juga adalah kota persinggahan. Menurut datanya, penduduk Jakarta itu pada malam hari penduduknya itu sekitar 6-7 juta. Tapi pada siang hari itu bisa melampaui 12-15 juta. Artinya, ya, jumlah besar itu datang dari luar Jakarta. Nah, kita pasang logika.
kalau di Jakarta ada sejumlah X terpapar penyakit, kita harus curiga dan mewaspadai. Boleh jadi ya, bahwa orang-orang yang tadi kita sebut jumlahnya di Jakarta, ya, itu hanya merupakan puncak gunung es daripada HIV/AIDS ini. Sedangkan lereng daripada gunung itu boleh jadi ada di hinterlandnya, gitu. Nah, ini harus diwaspadai benar oleh masyarakat. Jangan kemudian merasa, oh Jakarta, gitu kan. Tapi kalau pernah main-main ke Jakarta dan jajan di Jakarta, begitu istilahnya Bu Daril ya, jajan tadi kan ada kontak seksual, ya hati-hati juga begitu. Perlu periksakan diri apakah kita punya virus HIV dalam darah kita. Itu untuk memastikan gitu ya, berapa. Jadi kisah HIV/AIDS ini karena sejak awal kebijakan kita bersifat tertutup, ya, menjaga perasaan, menjaga identitas yang bersangkutan, dan kemudian tidak memberi pembatasan dan tidak memberi label kepada yang bersangkutan, kecuali hanya konseling dan menasehati, tapi tidak bisa melarang untuk menjalankan hak asasinya, maka otomatis tanpa kita sadari, banyak orang boleh jadi terpapar oleh HIV/AIDS ini tanpa disadari. Jadi dari angka yang didapat juga kabarnya itu hampir 20% kasus ini itu tidak menyadari kalau dia kena. Nah, 20% ya. Itu yang 20% itu siapa? Adalah orang-orang yang kebetulan memeriksakan diri dan ternyata menemukan. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaannya. Sama dengan kasus pandemi COVID. Sebenarnya berapa jumlah kasus daripada orang-orang yang terpapar COVID di Indonesia? Apakah seperti angka yang dilaporkan? Atau angka itu adalah angka orang yang datang dan melaporkan diri? Sementara orang-orang yang terkena virus, yang mungkin tidak tahu, atau mungkin tidak dilakukan tracing sampai kepada dirinya, sehingga dia tidak termasuk dalam catatan yang terpapar, boleh jadi angka itu besar semua. Nah, jadi ini ceritanya, cerita gunung es. Yang kita bicarakan cuma puncaknya. Persoalan besarnya adalah bagaimana dengan gunung ini? Mau diapain nih? Kan begitu, Bung Daril. Oke. Dok, ini saya coba mengulas tentang tema besar kita ya, Dok ya. HIV kembali meledak. Ada apa? Mungkin dokter bisa sedikit memberikan satu jawaban singkat sebelum kita break. Ini ada apa sebenarnya, Dok? Ya, tentu ini bagian daripada aktivitas manusia ya. Di mana kita tahu manusia itu punya aktivitas, terutama manusia dewasa ya, dan salah satu kebutuhan manusia itu adalah seksual ya, sehingga banyak atau sebahagian daripada kita mendapatkannya itu dengan cara yang ilegal-legal ya. Kalau kita bilang ilegal-ilegal ya kok ada kan gitu ya, kita sebutlah istilahnya yang ilegal-legal begitu ya. Ada gitu ya, misalnya ya kan, apa namanya, P-nya S-nya itu adalah apa namanya, seksual, K-nya komersial. Jadi P-nya itu apakah perempuan, apakah pria, kita nggak tahu P itu kepanjangannya apa. Bisa menjadi pria, bisa menjadi perempuan, tapi S-nya seksual komersial. Artinya bisa dibayar untuk menjadi rekan kencan ya, untuk mendapatkan apa namanya, kepuasan seksual. Nah, ini boleh jadi ya, boleh jadi ada di antara PSK kita, baik laki perempuan maupun pria itu ya, yang ternyata sudah terinfeksi. Nah, otomatis akan terjadi penularan. Jadi sangat mudah, Bung Daril Adam ya, sangat mudah perluasannya, dan bisa sewaktu-waktu kita akan kaget ketika ini meledak seperti yang menjadi isu kita malam hari ini. Ya. Baik. Kita tahan sebentar informasi penting ini, Dr. Abidin, nanti kita bahas lagi di sesi yang berikutnya. Dan bagi Anda yang ingin sharing, ingin berkomentar atau memberikan pertanyaan, silakan Anda bisa coba hubungi kami di WhatsApp
0812 11 12 959. Dan kami juga live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Silakan berkomentar di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa like, share, subscribe untuk terus mendapatkan informasi terbaru dan terkini sehubungan dengan edukasi dari setiap program yang kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. A digital strategy Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih seperti Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras. Saya Daniel Adam masih bersama dengan Dr. Abidin, pemerhati kesehatan, dan juga hari ini kita membahas tentang HIV meledak kembali, ada apa sebetulnya? Nah, ini masih menjadi sebuah pertanyaan besar gitu ya. Kalau merujuk dari data yang kami dapatkan versi dari WHO di tahun 2019, ini mungkin satu bentuk edukasi saja bahwa orang tidak dapat terinfeksi lewat kontak sehari-hari seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagai benda pribadi, makanan, atau mungkin juga air. Tetapi bukan berarti ya kita tidak perlu ekstra hati-hati juga. Ini pentingnya edukasi kita malam hari ini tentang hal yang perlu menjadi sebuah perhatian ketika HIV kembali meledak. Dr. Abidin, kalau kita melihat dari cara penularan HIV ini kan banyak orang yang mengidentikan hanya dengan aktivitas seksual bebas, bergonta-ganti pasangan tanpa menggunakan alat kontrasepsi misalnya, tapi ternyata kan fakta lain juga berbicara bahwa tertularnya bisa lewat jarum suntik, kemudian juga ada luka di tubuh, terpapar keringat dan segala macamnya. Bahkan ibu yang menyusui pun bisa menularkan virus ini kalau ibu itu positif kepada sang bayinya. Nah, sebetulnya bentuk edukasi seperti apa dok yang wajib diberikan kepada ya mungkin para stakeholder pemerintahan dalam hal ini Kementerian Kesehatan agar paling tidak bisa berkuranglah jumlah kasus HIV di Indonesia tidak lagi meledak. Gimana nih dok? Iya, baik. Terima kasih, Bu Adam, Bung Daril Adam ya. Terima kasih.
Jadi kalau kita melihat kepada informasi ya, bagaimana proses penyebaran daripada HIV/AIDS ini adalah yang pertama perlu kita ketahui itu disebarkan melalui produk darah, antara lain ya produk darah, misalnya karena jarum yang tidak steril, kemudian darah yang tidak disaring. Nah itu kalau darah tidak disaring berarti kita sedang bicara tentang produk penyimpanan darah gitu ya, yang akan digunakan untuk transfusi ya. Yang kedua, jarum yang tidak steril. Nah, itu berarti kita bicara tentang penggunaan jarum bersama. Biasanya itu para narkobais ya yang menggunakan narkotika. Pindah-pindah, salah satu di antara mereka pernah terinfeksi atau dalam darahnya sudah ada virus HIV, maka otomatis semuanya akan kebagian rame-rame. Walaupun mungkin tidak melakukan kontak seksual, ya. Nah, terus yang kedua adalah kontak seksual itu tadi yang tanpa menggunakan alat pengamanan, kan begitu ya? Ya katakanlah misalnya seperti kondom misalnya, ya. Itu juga harus diperhatikan kondom seperti apa, karena virus ini kan punya ukuran, kondom punya pori-pori. Jadi jangan juga merasa sudah aman tanpa punya ilmu, kan begitu. Sehingga kita harus benar-benar waspada. Yang sekarang juga terjadi adalah pada ibu yang sedang hamil, di mana ibunya ternyata juga sudah terpapar. Sehingga terjadilah proses perpindahan melalui darah, berpindah kepada bayi. Nah, jadi Bung Daryl dan para pendengar yang kami cintai, ada pergeseran pola infeksinya. Pada tahun 87, Indonesia, saya ulangi, saya perbaiki, tadi saya sebut 78 ya. Yang benar tahun 87, kasus pertama di Bali, dan kemudian kasus berikutnya sampai sekitar tahun 95, itu umumnya muncul pada kelompok berperilaku homoseksual. Nah, ini tolong diperhatikan. Homoseksual, yaitu hubungan sejenis pada pria. Nah, kita tahu kalau pada pria, penetrasi yang dilakukan itu adalah secara anal. Nah, anal atau anus atau dubur itu adalah bagian yang paling kotor pada tubuh manusia, ya. Sehingga jika pada bagian itu terjadi penetrasi, maka resikonya akan banyak persoalan yang muncul, termasuk HIV ini. Itu era tahun 87, tahun 95 itu era homoseksual. Ya, penyebabnya satu-satunya. Tetapi kemudian para homo ini kemudian ya di antara mereka ada yang berperilaku ganda yang disebut sebagai heteroseksual. Nah, kan gitu ya. Heteroseksual artinya apa? Kanan oke, kiri oke, ya kan? Laki-laki oke, perempuan oke. Efeknya apa? Terpaparlah kaum perempuan, kan gitu ya? Terpapar kaum perempuan, terkenalah para istri-istri, terkenalah para bayi-bayi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya eskalasi yang Bung Daryl katakan itu pertambahan jumlah kasus. Jadi melebar dia. Pada mulanya pada kelompok spesial homoseksual, kemudian si grup homo ini ada yang hetero berpindah pada kaum perempuan. Nah, perempuan ini kemudian ada yang punya bayi, kena lagi kepada bayi dan anaknya, ya. Dan jika perempuan itu seorang PSK, dia menebarkan lagi kepada pria-pria lain yang belum kena, sehingga menjadi ramailah ini sekarang Bung Daryl Adam ya, yang terjadi bukan hanya pada kelompok orang dewasa, tapi juga katanya pelajar, mahasiswa, ini menjadi kena, begitu. Oke. Dok, ini saya sempat membaca beberapa artikel, Dok. Ini kalau misalnya kita melihat tentang ciri-ciri atau mungkin juga gejala yang berhubungan dengan HIV ini sendiri. Konon kabarnya itu hampir mirip ya, Dok ya. Ini saya katakan hampir mirip ya dengan gejala COVID-19. Adanya demam, kemudian juga batuk, lemas, dan segala macamnya. Mungkin ini kita perlu edukasikan dulu, Dok, agar bisa membedakan secara cerdas. Apalagi di zaman sekarang masih identik dengan COVID yang juga naik. Belum lagi judul kita hari ini yang
betul-betul membuat merinding ya. HIV kembali naik, ada apa? Bagaimana dokter bisa menjelaskan secara spesifik tentang Ya, gejala? memang sebahagian gejala daripada HIV ini maupun ya berbagai macam orang yang terinfeksi virus apapun itu adanya demam, begitu ya, adanya demam. Nah, kemudian kelelahan akibat demam tadi itu, kemudian ada nyeri otot dan sebagainya. Tapi ada yang spesifik pada HIV/AIDS itu diikuti dengan adanya nyeri kepala, yang itu justru jarang terjadi pada bentuk infeksi virus lainnya. Kemudian mengalami penurunan berat badan. Mengapa? Nah, ini dia, karena terjadi rebutan makanan dalam tubuh kita yang dicuri oleh para virus-virus ini yang jumlahnya sudah sedemikian banyak dan beredar di pembuluh darah masuk ke organ-organ sehingga mengambil ya jatah tubuh kita sendiri, sehingga otomatis secara pelan-pelan berat badannya akan menurun. Nah, tanda khas yang lain ada kemiripan dengan monkeypox yang kita bicarakan minggu lalu, Bung Daril, bahwa muncul benjolan-benjolan pada jalur getah bening. Misalnya di tenggorokan nampak benjolan, di ketiak, di pangkal paha ada benjolan-benjolan ya yang bisa diraba, dan kalau ditekan sebagian merasa nyeri begitu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda terinfeksi yang luas dalam tubuh, sehingga muncullah pembengkakan pada getah bening begitu istilahnya ya, limb ya, sehingga itu merupakan tanda khas daripada penyakit yang diakibatkan oleh HIV ini. Jadi hal yang perlu kita waspadai, tadi pertanyaan Bung Daril tadi adalah hati-hati dengan bahagian yang ini, penurunan berat badan ya, dan kemudian penurunan sistem imunitas tubuh kita. Kita merasa capek, lemah gitu. Makan sebanyak apapun kok rasanya loyo. Ada apa ya? Nah, ini kita harus waspada dengan kemungkinan adanya HIV. Oke, Dok, kalau boleh lebih spesifik lagi, Dok. Ini kan tadi dokter sampaikan ada nyeri otot, nyeri bagian kepala dengan berat badan turun. Apakah itu memang sedrastis itu, Dok, atau mungkin juga ada durasi yang hanya sekedar mencirikan itu bahwa merupakan tanda-tanda seseorang mengidap HIV, atau akan begitu terus, Dok? Ini merupakan tanda awal ya yang mengawali proses ini. Tetapi kita harus tahu bahwa masa inkubasi daripada virus ini, nah itu dia, kita kemarin sudah belajar kan, kalau COVID-19 itu masa inkubasinya hanya 14 hari. Tanda awal sudah mulai kelihatan di hari kelima. Ya. Akan semakin tinggi eskalasi ancamannya menuju ke hari ke-14, sebelum di hari ke-14 selesai pertarungan, kita menang atau kita kalah. Ya. Nah, monkeypox itu durasi infektifnya itu 2 kali. Kalau tadi COVID-19 14 hari, maka monkeypox atau virus cacar monyet itu sampai 28 hari. Tanda-tanda awal itu sudah bisa terlihat di hari pertama, dia lebih cepat. Tetapi masa inkubasi sedikit lebih panjang, 2 kali lebih panjang daripada COVID. Nah, bagaimana dengan HIV/AIDS? Ini lebih dahsyat. Dia itu masa inkubasinya itu bertahun-tahun. Bisa 2 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Semua yang kita sebut tadi itu demam akan naik turun, sakit kepala sering datang, kelelahan terus-menerus, badan makin kurus, begitu ya. Kemudian pembengkakan limpa, nanti akan muncul lagi yang lain-lainnya, apakah kanker kulit, gangguan paru, dan segala macam ya, yang harus kita waspadai, Bung Daril, karena ini juga sama dengan virus yang lain, belum ada obatnya. Oke, baik. Kita tahan sebentar ya, Dok. Nanti kita sambung lagi agar lebih spesifik pembahasannya, karena
selain gejala-gejala itu, proses penularannya pun ini perlu diperhatikan. Nah, apa sebetulnya hal yang bisa kita jadikan sebagai sebuah bentuk antisipasi jika memang ada beberapa rekan kita atau anggota keluarga kita yang mengidap OHIDA atau orang yang hidup dengan AIDS ini sendiri. Nanti kita akan bahas karena mereka juga tidak selayaknya untuk dicampakkan begitu saja. Ada hal-hal yang jadi sebuah pertimbangan. Ini secara psikologis mereka juga berhak mendapatkan hal ini. Nanti kita singgung di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom, and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas, dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM. Karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak goal denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world. And all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration, part of the KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin. Dan hari ini kita akan terus membahas tentang fenomena HIV yang kembali meninggi di Indonesia. Ini ada apa gitu ya. Dan kalau sudah menemukan beberapa penyebab atau gejala utama terpapar seseorang dengan virus HIV ini, memang mayoritas itu didominasi oleh pergaulan seks bebas, kemudian juga kaum homo atau LGBT, dan bertukar jarum suntik untuk para narkobais. Tetapi ternyata fakta baru yang menyedihkan adalah seorang ibu yang menyusui putra atau putrinya dengan pengidap HIV atau ibu yang sudah mengidap HIV juga bisa menularkannya. Nah, ini yang harus menjadi sebuah perhatian agar kita tidak menularkan atau paling tidak mengetahui bentuk antisipasinya. Ya mungkin berbalikkan dengan apa yang disampaikan dokter tadi, ya tidak jajan sembarangan ya dok ya, kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas yang normal. Oke, dok, ini ada beberapa komentar yang masuk. Saya coba kombinasikan ya, dok ya. Yep. Yang pertama saya pilihkan dulu pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita hari ini. Yang pertama ada Ibu Lina.
Selamat malam Mas Daril dan juga Dr. Abidin. Mohon maaf saya ingin menyampaikan sesuatu. Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Kuasa itu sangat besar kekuasaannya dan sayangnya terhadap orang-orang yang tidak melakukan aktivitas seks bebas. Terbukti dengan cara nyamuk tidak mampu menularkan virus HIV walaupun bertukar darah. Nah, yang ingin saya tanyakan, Dok, bagaimana bentuk antisipasinya, Dok? Karena beberapa bulan yang lalu saya sempat mengikuti sebuah seminar yang berhubungan dengan K3. Dan di sana ternyata ada beberapa OHIDA atau orang yang hidup dengan AIDS itu juga hadir, walaupun saya tidak bersinggungan. Nah, apakah proses penularan HIV ini juga bisa terjadi di luar aktivitas seksual dan penyebab-penyebab lain yang dokter sampaikan? Mohon penjelasan. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya, Bu Lina ya. Ya. Apakah ada ya bentuk aktivitas lain yang dapat menularkan ya? Itu kita tidak tahu, banyak saja kemungkinan interaksi kita dengan orang yang juga kita tidak mengenalnya, apakah dia orang yang mengidap ya HIV/AIDS atau tidak. Kita dalam posisi tidak tahu menahu dengan orang yang terpapar. Kalau kita tahu, kita bisa menghindar. Tapi kalau kita tidak tahu, itu menjadi masalah buat kita ya. Banyak cara yang bisa terjadi antara kita dan dia, ya, antara lain misalnya seperti yang dikatakan tadi pada 3 jenis proses perpindahan itu karena kontak, ya. Kontak apa? Ya, kontak kulit yang kebetulan ada yang lesi atau luka, ya, yang belum sembuh, ya, sehingga kontak dengan orang yang juga sedang ya terpapar, ya mungkin seperti apa ya? Ya contoh yang paling gampang misalnya pernah ditemukan kasus ya ketika alat peralatan dokter gigi misalnya tidak steril, begitu Bung Daril ya, tidak steril. Sementara alat itu kan tadi digunakan juga untuk merepair gigi orang lain yang menimbulkan perdarahan pada gigi. Nah, kita tidak tahu bahwa pada alat yang digunakan itu masih ada virus. Ketika digunakan pada orang yang berikut, maka berpindahlah virus tadi itu. Itu salah satu contoh, ya kan? Nah, kemudian misalnya seperti tadi penggunaan apa ya? Misalnya jarum apa? Nah, kebetulan digunakan juga kepada kita sebagai orang yang kemudian bisa terjadi perpindahan, gitu ya. Kemudian apalagi ya kontak yang terus-menerus katanya memang kecil, tetapi tetap ada kemungkinan. Nah, kemungkinannya yang mana? Banyak saja terjadi di antara interaksi kita dengan orang yang sudah terpapar dan tidak kita kenal. Bisa saja terjadi sesuatu yang tidak terduga ya antara kita dan dia yang menyebabkan virus itu bisa sampai ke dalam pembuluh darah kita. Kita tidak tahu dari mana gitu ya. Jadi yang perlu kita waspadai memang ada perilaku baru yang kita sebut sebagai new normal dalam era zamannya virus. Saya sudah tulis di media bahwa dampak dari ya 1850 tahun, katakanlah 2000 tahun terakhir ini, penduduk bumi itu, Bung Daril, Bu Lina ya, semula sekitar angka 300 juta. 2000 tahun yang lalu, sekarang sudah 7,7 miliar. Artinya pertambahannya itu sekitar ribuan kali pertambahannya itu. Dari 300 juta sekarang menjadi 7.700 juta, ya. Artinya apa? 7,7 miliar. Luar biasa pertambahannya. Nah, apa yang terjadi sebagai akibat pertambahan jumlah manusia ini? Yang habis adalah, yang rusak adalah ekosistem, termasuk ekosistem hewan. Nah, hewan adalah habitat tempat hidup virus yang paling baik. Nah, seperti kita tahu misalnya, ya, kisah daripada HIV ini awalnya adalah dari Afrika yang terjadi pada antara hewan. Begitu juga dengan COVID, adalah kelelawar, cacar,
monkey, dari monyet di Afrika Tengah, begitu. Yang karena hewan-hewan ini tergerus dari ekosistemnya, sementara virus ingin bertahan hidup, ya. Nah, ada sebagian manusia yang nakal, ada yang memakan, ada yang kontak, sehingga terjadilah perpindahan virus tadi itu menjadi ke manusia. Dari manusia pindah ke manusia yang lain. Inilah dia dilema ekosistem ketika ekosistem itu diperlakukan dengan tanpa perhitungan dan perencanaan untuk dirawat dengan baik. Efeknya, hewan-hewan yang mengandung virus tenang di tubuhnya sebagai inang sekarang berpindah mencari tempat baru, namanya manusia. Wow. Baik. Dok, kita ke pertanyaan berikutnya, Dok ya. Silakan. Dari Pak Nawawi Imtad Ahmad di YouTube. Ini berarti sangat penting ya, Dok ya, untuk setiap tahun rutin dalam melakukan medical check up untuk mengetahui apakah ada sangat yang tepat aneh sekali dalam tubuh kita. Mengingat tadi dokter menyampaikan bahwa masa inkubasi HIV ini mencapai 15 tahun. Oke, Dok. Yang ingin saya tambahkan pertanyaannya, Dok, apakah memang kalau pemeriksaan khususnya HIV ini tidak boleh dalam keadaan untuk dipaksa, Dok? Misalnya si A dicurigai mengidap HIV, kemudian kita meminta dia, apakah memang seharusnya bentuk pemeriksaan itu based on kesadaran diri atau bagaimana, Dok? Iya. Jadi memang ada kebijakan internasional untuk menghormati mereka yang terpapar HIV ini. Sehingga proses pemeriksaan laboratoriumnya itu no name, tidak boleh menulis namanya. Ya, kita akan beritahu yang bersangkutan, tetapi kita tidak merekam untuk menginformasikan kepada orang lain. Itu memang menjadi ketentuan global, ya, internasional. Kita tinggal seperti apa kita memperlakukan yang bersangkutan. Nah, di sini yang perlu konseling. Satu, ya. Yang kedua, banyak kasus ini ditemukan setelah kondisinya memburuk dan ketika masuk rumah sakit diperiksa baru ketahuan bahwa dia HIV. Tetapi stadiumnya sudah tahun ke-15. Bukan di awal, begitu ya. Pada kasus-kasus lain itu sering juga ditemukan misalnya pada saat ada donor darah atau pada saat ada pemeriksaan darah massal, begitu ya, atau ada pemeriksaan kesehatan penerimaan pegawai atau tentara, polisi dan sebagainya. Nah, itu ditemukan. Nah, kalaupun ditemukan itu tidak akan diumumkan, tapi yang bersangkutan akan diberitahu seperti apa dia harus memperlakukan kehidupannya sehari-hari. Itu diberitahu. Hanya itu yang bisa dilakukan. Sehingga memang akibatnya semakin banyak orang yang terpapar tanpa menyadari. Tapi dengan kebijakan seperti itu, kita bisa mengurangi kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk. Bayangkan kalau yang bersangkutan tidak kita temukan dan tidak diberitahu. Nah, yang sebagian yang kita sebut tadi, contoh ya, tadi disebut ada 519.658 kasus saat ini ada di Indonesia. Ya, ada sekitar sekarang ini itu jumlah yang meninggal juga sudah cukup banyak ya. Kalau di dunia itu sudah mencapai 50 juta, Bung Daril. Kalau jumlah kasusnya ya, yang meninggal itu sudah mencapai hampir 1 juta orang, ya, karena dia makan waktu yang cukup panjang dan dapat dipastikan yang 50 juta itu nanti akan meninggal. Ya tentu meninggalnya itu banyak penyebabnya. HIV ini hanya salah satu, ya, tapi mungkin karena penyakit paru-parunya atau karena kankernya, tetapi sebenarnya semuanya triggernya adalah HIV. Nah, kapan itu terjadi kita tidak tahu pada umur yang keberapa, karena waktunya long term seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita perhatikan. Otomatis adalah konseling, itu yang paling utama. Bagaimana dia mengenal dirinya dan setelah itu bagaimana hidupnya tetap bisa berjalan
hak-hak seksual dia juga bisa dia dapatkan. Nah, itu yang perlu dikonseling gitu. Jadi para penderita ini atau merasa curiga dengan dirinya dengan gejala yang kita sebutkan tadi, Bung Daril ya, jangan takut. Jangan takut. Kalau dia merasa bahwa dia berada atau kontak dengan risiko tinggi itu apa? Dengan PSK tadi itu, atau pernah melakukan homoseksual, dan karena semua itu kemudian muncul gejala-gejala kelemahan tadi itu ya, sakit kepala, demam yang naik turun dan terus-menerus, kemudian adanya nyeri otot, munculnya pembengkakan pada jalur getah bening, jangan panik. Periksakan bahwa kalau kemudian dinyatakan dia positif HIV, terima kenyataan itu. Tetapi hidupnya tidak perlu berhenti, ya kan? Tidak perlu berhenti. Yang perlu kita ingatkan dia agar tidak bertambah lagi orang seperti dia. Satu, kedua, kondisi dia tidak cepat memburuk. Tidak cepat memburuk. Karena apa? Karena pada ketika orang terkena HIV, nanti pada ujungnya dia akan terkena AIDS, Bung Daril. AIDS. Di mana pada saat AIDS itu seluruh kekebalan tubuhnya habis. Sehingga apa saja penyakit yang ada di sekitar dia, itu dia bisa kena. Berpindah kepada dia. Karena dia sudah tidak punya pertahanan. Nah, untuk tidak sampai ke sana, tentu banyak nasihat yang bisa kita beri. Agar tidak menularkan kepada orang, banyak cara yang bisa kita ajarkan, begitu ya. Tetapi yang paling penting, jangan sekali-kali kita pura-pura tidak tahu, ya, dan kemudian melakukan perbuatan yang justru merugikan orang lain dan diri sendiri. Oke, baik. Dok, kita tahan sebentar, masih ada satu sesi terakhir. Nanti kita bahas lebih detail. Baik. Seperti ada jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Bersama kami, mulai dari pukul 11 siang. Dimulai dari Smart Parenting di hari Kamis. Poinnya di situ adalah kita memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab. Jumat, Smart Woman. Nah, kalau kita mengukur keberuntungan orang lain dengan keberuntungan kita, kebetulan gap-nya nggak sama gitu kan, atau kita jauh dari apa yang didapatkan oleh orang lain, kita tidak akan pernah puas gitu kan. Pastikan Anda menyimak Inspirasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Smart FM Business and Inspiration. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. A really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration. Part of the KG Radio Network. Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini, jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration.
Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Dan saya mau langsung menyapa beberapa komentar yang masuk di kanal YouTube. Sudah ada Bapak Dr. Andes Witono MKes. Selamat sukses Radio Smart FM bersama Dr. Abidin Siregar. Salam sehat dari IHO Jogja. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Witono MKes. Salam untuk keluarga dan juga rekan sekalian ya. Dok, ini ada satu pertanyaan yang masuk, Dok, tentang, ya sebenarnya di luar tema, tapi kita coba fasilitasi ya, Dok. Itu tadi Pak Witononya ada pertanyaan nggak tuh? Tidak, Dok, hanya mengucapkan saja. Terima kasih Pak Witono atensinya di kanal YouTube ya. Luar biasa. Dok. Terima kasih Pak Witono ya, teman-teman Jogja kali itu ya. Ya, kita dari Jogja ke Balikpapan ya, Dok. Wah, ada Pak Julham di Balikpapan. Pak Julham ya. Malam Mas Daril dan juga Dr. Abidin, mohon maaf ya pertanyaannya di luar tema. Apa sebetulnya yang menyebabkan seorang terkena penyakit polineuropati? Beberapa hari yang lalu saya menjenguk seorang anak perempuan kelas 2 SMP yang berusia 13 tahun, di mana tanggal 7 Januari 2022 mendapatkan vaksin pertama COVID-19. Dan esoknya langsung timbul demam yang pada akhirnya sekarang ini dalam keadaan terbaring dengan kondisi badan lumpuh, berhubung jika bergerak menimbulkan rasa sakit. Bahkan pada saat disentuh badannya sehingga hanya bagian kepala saja yang masih bisa bergerak. Tapi Dok, saya melihat ada pola hidup dalam segala hal keluarga itu tidak sehat. Sehingga mungkin itu bisa memicu terjadinya penyakit tersebut. Mohon penjelasannya Dok. Singkat saja Dok, bisa dikomentari? Iya, jadi poli artinya banyak, begitu ya Pak Julham ya. Poli itu artinya banyak. Neurosaraf, pati gangguan. Jadi artinya yang bersangkutan itu mengalami gangguan saraf ya yang cukup banyak. Banyak ya. Nah, itu kenapa? Karena ada proses infeksi yang sambung menyambung dalam tubuhnya sehingga berpengaruh kepada sistem sarafnya dan sarafnya menjadi terganggu. Nah, saraf apa yang kemudian terganggu? Termasuk saraf rasa, ya, saraf gerak, begitu ya. Kemudian fungsi otot, semuanya menjadi terganggu. Dan kalau sudah neuro, maka efeknya adalah satu kondisi yang benar-benar tidak nyaman, sehingga terkumpul sejumlah gejala-gejala yang unik pada yang bersangkutan, ya. Ini bukan karena penyakit yang diderita, tapi efek dari penyakit. Nah, kalau akibat penyakit timbul penyakit X, tapi ini adalah dampak gangguan penyakit yang mengganggu sistem saraf, begitu Bung Daril ya. Sehingga apa yang perlu dilakukan adalah tentu saya sarankan kepada Pak Julham, jika itu adalah keluarganya di Pontianak, mudah-mudahan mendapat dokter neurologi ya, atau neurolog yang benar, yang tepat ya, yang ahli di bidang persarafan. Dan ini bukanlah hal yang yang mengancam jiwa ya, tetapi perlu penanganan yang teratur, terus-menerus, dan mendapat pengobatan yang kontinu ya. Ini adalah salah satu bentuk akibat orang yang sering terkena infeksi yang berdampak pada gangguan pada sistem persarafan. Gitu, Bu. Baik, Pak Zulham, terima kasih. Semoga terjawab pertanyaan singkatnya. Dok, ini mungkin terkesan klasik dan agak sedikit konyol pertanyaan ini, Dok, ya. Karena ada beberapa hal yang mungkin coba dihubung-hubungkan gitu ya. Ketika pandemi COVID-19 coba untuk diputus mata rantainya dengan cara mungkin beberapa orang tidak boleh bersinggungan, segala macamnya, seperti kita ketahui. Bahkan mulailah ada kewajiban untuk melakukan satu bentuk vaksin. Vaksin 1, 2, sampai dengan 3, dan seterusnya nanti entah sampai kapan. Nah, sehubungan dengan itu, penderita HIV kan perlu pengobatan dengan antiretroviral atau ARV. Nah, apakah memang ini juga bisa menjadi sebuah bentuk antisipasi, Dok, bagi, misalnya ya Dok ya, bagi orang yang tidak dinyatakan tidak mengidap HIV ini juga bisa mengkonsumsi ARV ini, Dok, atau bagaimana? Ya. Jadi ARV ini adalah obat yang digunakan bagi mereka yang sudah terinfeksi virus, khususnya virus HIV ya.
Human Immunodeficiency Virus ya, suatu kondisi di mana terjadi kerusakan kekebalan tubuh ya. Virus pada COVID itu tidak menghabisi kekebalan tubuh. Virus pada monkeypox tidak ya, dia bekerja pada bagian lain. Kalau COVID dia bekerja pada organ paru-paru. Fungsi paru-paru, fungsi penyimpanan oksigen itu dia rusak ya, sehingga orangnya bisa gagal nafas gitu ya. Sedangkan pada monkeypox lain lagi, bisa pada kulit ya, pada jaringan yang lain. Sedangkan pada HIV ini itu pada kekebalan yang ada pada tubuh, itu yang dihabisi. Nah, ketika kekebalan itu menurun, maka ancaman penyakit dari luar itu luar biasa. Luar biasa. Nah, untuk itu agar komplikasinya tidak meluas kemana-mana, dia perlu mendapat antiretroviral, ARV tadi itu. Jadi fungsinya itu adalah menyelamatkan organ-organ lain agar fungsi kekebalan yang hilang itu tidak sampai mengganggu fungsi organ. Sehingga dia masih bisa bertahan hidup lebih lama dan merasa lebih nyaman. Tetapi perlu diingat, HIV-nya sendiri tidak bisa dihentikan karena memang tidak ada obatnya. Yang kita lakukan adalah menyelamatkan organ lain, jangan keburu mengalami kemunduran sehingga kematian terjadi lebih cepat atau kerusakan menjadi lebih luas. Begitu. Berarti ini pertanyaan Ibu Linda, apakah ARV ya bisa digunakan untuk mencegah masuknya virus? Jawabannya apa, Dok? Tidak perlu. Tidak perlu. Ya, dia tidak dalam fungsi mencegah virus, tidak. Dia menyelamatkan organ yang terancam oleh virus. Jadi virusnya ada dulu, yang virus itu mengancam kekebalan, yang berakibat gangguan pada organ, maka fungsi ARV menjadi ada. Tapi pada orang yang sehat tidak perlu, ya. Orang sehat cukup makan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu gembira. Dan positive thinking, begitu. Jangan netting ya, jangan negative thinking ya, Dok. Nah, itu dia. Oke, baik, Dok. Kita tinggal 2 menit tersisa, Dok. Kita ambil konklusinya, silakan 1 menit saja. Ya, jadi bahwa penyakit HIV/AIDS yang menjadi isu kita malam hari ini bukanlah barang baru ya. Dalam keyakinan agama manapun ini pernah dibicarakan sebagai sebuah musibah dunia, musibah peradaban ya. Ketika itu datang lagi berarti ada masalah di peradaban kita. Oleh karena itu tidak ada cara lain, mari kita kembali kepada apa yang terbaik buat kita, bahwa kita perlu menjaga tubuh kita tetap sehat, karena tubuh ini perlu kita gunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita dan lingkungan kita dan bermanfaat bagi orang banyak. Itulah kemuliaan kita sebagai manusia. Begitu, Bung Daryl. Baik, Dr. Abidin, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sudah Terima berbagi kasih dengan kami. Dan terima kasih sepertinya sudah bergabung bersama dengan kami. Jangan lupa, video ini kami simpan rapi di kanal YouTube Smart FM. Anda bisa menjadikan ini sebagai sebuah edukasi dan juga insight ya tentang seluruh program yang kami simpan. Berkenan Anda untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar semua yang berhubungan dengan edukasi bisa didapatkan oleh masyarakat luas Indonesia. Saya Daryl Adam, pamit undur diri. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja Anda simak Sehat Selaras, agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.